Haha, lo balik lagi sama gue Aifar di podcast Ngobrolin Hidup. Tau lah ya, tempat pewarungin kegabutan dan keresahan lo yang kadang absurd abis. Slogan kita tetap sama-sama hidup, sama-sama ngobrol. Karena yang emang gitu kan, hidup tuh kadang bikin elah, tapi di sini lo nggak sendirian. Episode kali ini gue pengen ngobrolin something deep tapi relate banget sama kita-kita yang lagi nyari jati diri sambil scroll TikTok. Judulnya udah lo lihat kan? Nggak panjang, agak panjang, nggak juga sih karena gue udah revisi ya. Udah revisi judulnya dan lo bisa baca sendiri. Mm-mm. Nah, buat lo yang udah sempet nyimak tulisan gue di Wattpad, ngaku lo pasti kepo kan? Nah, ini versi audionya. Lo pasti tau lah ya, gue sering bikin apa ya, kayak tokoh yang struggle sama cinta, karir, dan kebingungan hidup lainnya. Nah, dulu nih ya, jujur aja nih, itu tuh kayak curhatan terselubung gue juga sih sebagian gitu, tapi it's okay lah ya. Namanya juga penulis pemula. Otak gue tuh isinya ya itu mulu. Kapan sih doi nge-WA? Kenapa interview kerja zong mulu? Akhir bulan makan apa? You know lah, the drill. Pikiran tuh udah kayak notif IG rame gak kelar-kelar. Badan juga ikutan gak enak. Kadang pusing, tiba-tiba kayak abis mikirin deadline, dan pokoknya kacau deh. Gue pikir ya udahlah ya, namanya juga bukan quarter life crisis lagi sih kalau di fase gue ya. Cuman kalau lo yang lagi ngalamin quarter life crisis, it's normal guys. Sampai akhirnya gue ngerasa burnout parah. Kayak HP yang baterainya tuh udah merah terus nggak nemu colokan. Di sini gue mikir, anjir, gini doang kah hidup gitu? Kok nyari happy tuh kayak sinyal di basement, susah bener. Nah, di tengah kegalauan yang unfaedah itu, gue kayak ketemu sama, gue kayak ketemu ya sama inner voice gitu deh. Nah, gue nyebutnya ya someone lah ya. Nah, jadi kayak chill aja lah. Ini kayak dari dalam diri kita sendiri sih gitu. Gue bisa sebut berikutnya itu dengan someone. Intinya someone ini ngenalin gue sama yang namanya mindfulness. Lo pasti sering denger lah ya, lagi hype banget kan. Awalnya gue mikir, apaan sih, suruh chill doang gitu. Tapi karena udah mentok ya gue coba-coba aja iseng gitu. Dan surprisingly ngefek man, ngefek banget. Gue jadi nyadar, oh ternyata pikiran gue yang chaos ini ngaruh banget ke badan gue. Kepala gue sakit tuh bukan cuman kurang tidur, tapi juga karena overthinking yang lebih dewa. Maksud gue level dewa. Gue salah baca skrip lagi. Dari situ tuh gue diajarin teknik nafas yang simple tapi powerful. Yang pertama tuh lo coba deh sekarang ya, atau lo duduk gitu ya dengan rasa yang senyaman mungkin versi lo sendiri gitu ya. Tarik nafas dalam, terus keluarin pelan-pelan. Jadi kayak hitungannya tuh lo tarik di 4 detik pertama, terus lo tahan di 6 detik kedua, dan lepas perlahan di 8 detik ketiga. Itu kuncinya ya. Nah, terus coba lo fokus ke nafas lo. Mulai dari proses nafas lo masuk, terus nafas lo tahan di perut atau dada, terus lo lepasin perlahan. Merem lebih enak sih biar nggak ke distract.
sama notif TikTok. Rasain udara masuk keluar hidung. Biarin aja pikiran-pikiran lo kayak story IG yang lewat, nggak usah ditanggepin. Cuma fokus ke napas aja. Kayak lagi mini meditation gitulah. Nah, ada yang agak next level nih ya. Namanya tuh nafas zikir 468 yang gue ajarin tadi atau yang gue bilang tadi. Lo tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, terus hembusin pelan-pelan 8 detik. Gitu. Ulangi terus. Itu beneran bikin lo lebih calm dan fokus, guys. Abis itu, gue tuh diajarin buat ngelepasin energi negatif sama positif. Jadi nggak cuman yang energi negatif aja, energi positif juga kita kayak harus ngelepasin ke semesta. Gitu. Jadi iya bener, dua-duanya. Energi negatif tuh kayak emosi kesel, pengen ini itu tapi nggak kesampaian. Ego yang pengen selalu bener. Caranya lo tarik nafas sambil bayangin satu-satu energi negatif lo. Tahan bentar, terus lo tanya ke diri lo sendiri. Mau nggak lo lepas ini? Bisa nggak? Kapan? Jawaban lo pasti mau, bisa, sekarang. Nah, pas lo hembusin nafas, bayangin lo lagi ngelepasin semua energi negatif itu. Sama juga dengan energi positif kayak keberanian, bahagia. Pasti kalau ngebayangin itu kita otomatis sambil senyum gak sih? Nah, itu juga ada metodenya. Dan gue bersyukur banget bisa dapet kesempatan untuk diizinin untuk tahu ilmu ini tuh kayak ini ilmu yang gue cari selama ini. Bahkan yang selama ini gue nyari cahaya itu di tengah carut marutnya dunia gitulah ya, sederhananya. Nah jadi balik lagi sama juga tuh kayak buat energi positif kayak keberanian, bahagia, damai, nerima diri apa adanya. Nah bedanya sebelum lepasin, ingat nih fokus ya. Sebelum lo lepasin, lo rasain dulu tuh rasa positifnya benar-benar meresap dan meluas. Nah jadi keberanian lo perluas, kebahagiaan lo perluas, kedamaian lo perluas, menerima diri lo perluas atau perbesar semua rasa energi positif itu. Dan kalau lo udah ngerasain itu, lo harus ngelepasin. Ya, jadi pas ngehembusin sambil senyum tipis 2 cm kanan, 2 cm kiri dan tahan 7 detik. Kodenya 227. Nah, biar makin manjur. Nah, jadi kayak hembusin dan lepasin ke semesta. Gitu. Nah, itu namanya zikir nafas atau nafas zikir. Whatever lo nyebutinnya apa, yang pasti ilmunya begitu. Next, ada nafas syukur. Ya, kalau lo udah berzikir, nah sekarang kita masuk ke sesi bersyukurnya. Polanya sama kayak tadi, tapi sambil senyum dan lo ingat-ingat hal-hal yang lo syukuri hari ini. Atau bahkan bisa lo syukuri sejauh ini lo hidup. Gitu. Sekecil apapun itu. Percaya deh, ini ngubah mindset banget gak sih? Ya, ngubah banget. Gitu. Silakan lo praktekin sebanyak apa lo butuh, cuman lo yang tahu. Nah, ini bagian yang agak magic nih. Namanya quantum jam. Jadi, lo pakai semua indera lo buat ngebayangin apa yang lo pengen kayak udah kejadian sekarang. Misalnya nih, lo pengen banget dapat kerja impian. Lo pengen lulus interview kerja, lo pengen punya karir di luar negeri, lo bisa
beli sesuatu, lo bisa ngehadiahin sesuatu buat orang yang lo sayang, dan whatever ya, apapun itu, lo bayangin sekarang dan rasain dengan semua indera yang lo punya, mata, mulut, hidung, tangan, kulit, dan sebagainya, bahwa itu semua udah kejadian. Nah, lo bayangin deh, contoh tadi lo pengen punya kerjaan impian. Lo bayangin deh, lo lagi duduk di meja kerja lo, ngerasain senengnya dengerin notification email diterima kerja. Kalau gue sih sekarang lagi ngebayangin gue bisa duduk di meja kerja tapi di Jerman. Nah, lo rasain semua emosi itu sekarang, terus lo lepasin ke semesta kayak lo ngehembusin nafas awal tadi. 4, 6, 8. Nah, katanya sih, gue masih bilang katanya karena gue masih ongoing untuk praktekin itu semua. Kalau misalnya nanti kejadian, gue bakalan balik ke podcast ini dan gue tulis komen. Gue bakalan tulis di kolom komentar podcast ini. Terus gitu dulu sekarang, tapi one day gue bakalan balik lagi ke podcast ini dan ketik di kolom komentar. Terus berikutnya ngapain sih? Runutnya atau susunannya yang gue udah belajar 3 jam untuk bisa ngerangkum ini semua, dan gue sajiin buat lo semua, buat lo khususnya yang lagi dengerin podcast ini, dengan sajian versi gue. Tentunya gue dapet dengan versi yang berbeda, tapi intinya ilmunya sama. Terus sending love ke semesta. Sending love ke semesta. Maksudnya gimana? Semesta tuh kayak bestie lo, bro, sis. Apa yang lo kasih bakal balik ke lo. Jadi coba deh lo kirim doa baik ke orang-orang terdekat lo, terus lo perluas sampai ke seluruh semesta. Kita ini kan sebenarnya satu kesatuan, connected gitu deh. Deep kan? Terakhir nih, yang penting banget, minta maaf dan self love. Peluk diri lo, serius deh. Coba lo peluk diri lo sekarang. Usap-usap bagian yang lo paling cinta dari tubuh lo. Lo bilang makasih udah kuat selama ini. Lo maafin semua kesalahan yang pernah lo lakuin. Rasain kehangatan pelukan lo sambil atur nafas. Lepasin semua beban yang masih lo bawa. Ingat pernafasan yang kayak dari awal gue ajarin tadi. Dan sebenarnya gue diajarin sih sama someone tadi. Ngomong-ngomong soal masa depan nih ya, buat lo yang punya mimpi go internasional, khususnya ke Eropa, atau sekedar pengen flexing dikit, bisa ngobrol pakai bahasa Jerman pas lagi liburan, gue punya info worth it nih. Kenalan sama kelas 1 euro. Ini tuh kelas bahasa Jerman online yang super chill tapi efektif banget buat lo yang sibuk kayak influencer dadakan tapi tetap pengen pinter bahasa Jerman. Bayangin aja dengan harga yang nggak bikin kantong lo jebol, kayak abis jajan boba. Lo bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Nggak ada tuh alasan nggak ada waktu lagi. Mulai dari halo sampai kalimat-kalimat kompleks, semua diajarin dengan cara yang santai dan gak bikin lo langsung pengen uninstall aplikasi belajar. Jadi, sambil lo healing dan nyari inner space, ya, lo juga bisa upgrade skill bahasa Jerman lo. Biar makin kece di mata crush, yang ternyata anak kuliahan jurusan sastra Jerman. Siapa tahu kan?
Penasaran? Langsung aja klik link website resmi kelas 1 euro yang ada di deskripsi podcast ini ya. Jangan sampai lo nyesel karena temen lo udah bisa pesen currywurst pakai bahasa Jerman duluan. Nah, balik lagi nih ya bro sis, dari semua drama hidup gue yang kayak sinetron di Wattpad sampai akhirnya gue nyadar dia yang gue cari-cari itu ternyata ada di dalam diri gue. Cahaya itu. Bukan berarti gue jadi antisosial terus gak butuh temen ya. Tapi fondasi kebahagiaan dan ketenangan tuh emang ada di inner self kita. Dengan lo kenal diri lo sendiri, nerima semua mood swing lo dan belajar ngontrol pikiran, hidup tuh jadi lebih easy going. Notif dari doi dan job offer tuh jadi bonus aja, bukan lagi satu-satunya sumber happy. Stop scroll, start inhale. Dunia online emang seru, tapi jangan lupa napas bro. Tarik napas dalam-dalam, lo lebih kuat dari yang lo kira. Your feelings are valid, but don't let them drive. Sedih boleh, kesel boleh, tapi jangan sampai emosi lo nyetir hidup lo. Belajar jadi co-pilot yang lebih wise. Nah, gue lupa ngasih tahu ini beberapa poin ya. Insight bijak ala gue buat siapapun lo yang lagi dengerin podcast ini. Yang pertama tuh gue pengen ngasih tahu, stop scroll, start inhale. Dunia online emang seru, tapi jangan lupa napas bro. Tarik napas dalam-dalam, lo lebih kuat dari yang lo kira. Yang kedua, your feelings are valid, but don't let them drive. Sedih boleh, kesel boleh, tapi jangan sampai emosi lo nyetir hidup lo. Belajar jadi co-pilot yang lebih wise. Yang ketiga, the real glow up starts from within. Nggak perlu filter IG atau skincare mahal buat glowing. Kedamaian dari dalam diri itu glow up yang paling real. Berikutnya, yang keempat, semesta nggak serandom itu kok. Coba deh lo kirim energi positif, lo bakalan kaget sama feedbacknya. Kayak karma baik versi universe. Yang kelima, self love isn't selfish, it's survival. Nyayangin diri sendiri itu bukan narsis, bukan ego dan sebagainya ya, whatever orang nyebutnya. Tapi kebutuhan. Lo gak bisa nyenangin orang lain kalau lo sendiri empty. Yang keenam, pengen ke Eropa? Jangan cuma wacana. Cek kelas 1 euro di deskripsi podcast ini. Siapa tahu itu langkah pertama lo buat ngewujudin mimpi lo. Gitu deh bro. Semoga obrolan kali ini bisa nemenin lo yang lagi butuh deep talk santai kayak gini. Jangan lupa dicoba ya teknik nafasnya. Siapa tahu abis ini lo langsung dapat insight atau ide buat skripsi, buat project, atau bahkan bales chat dari doi dengan lebih chill. Peluk jauh dari gue ya, buat siapapun lo. Kayak biasa gue tungguin story lo di komen atau di DM ya. Gimana pengalaman lo nyobain teknik tadi? Ada aha moment gak gitu ya? Ada aha moment gak? Atau malah bingung? Santai aja, kita sama-sama belajar. Jangan lupa share episode ini ke teman lo yang lagi pusing mikirin dunia, atau mikirin balas chat mantan,
Atau bahkan yang lagi nyari kelas bahasa Jerman yang nggak bikin insecure. Siapa tahu ini bisa jadi virtual hook buat mereka. Oke deh, segitu dulu obrolan santai kita kali ini. Jangan lupa dengerin terus podcast podcast ngobrolin hidup. Hampir aja gue nyebutin podcast sebelah. Ya, hostnya gue juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya gue nyebutin podcast sebelum tidur. Karena kita semua sama-sama hidup dan di sini kita sama-sama ngobrol. Stay awesome dan ingat, lo nggak sendirian. Dan jangan lupa cek kelas 1 euro di deskripsi ya. No pressure tapi highly recommended. Thank you guys.